Abolisi Tom Lembong. Dampak politik jangka panjang dan solusi hukum untuk mencegah potensi penyalahgunaan abolisi. Refleksi hukum dan strategi reformasi. Apakah abolisi Tom Lembong sah? Ya, sah secara hukum formal, karena diatur dalam pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang abolisi. Presiden memiliki hak prerogatif setelah mendapat pertimbangan DPR. Namun, secara substansial dan etika hukum, sangat kontroversial, karena diberikan terhadap kasus korupsi besar, bukan kesalahan prosedural ringan atau kasus politik. Putusan belum ingkrah, proses peradilan belum selesai. Dikhawatirkan menjadi presiden impunitas bagi elit politik. Dampak sistemik bagi penegakan hukum. 1. Aspek independensi penegak hukum, menggerus kewibawaan kejaksaan dan hakim yang sedang menangani perkara. 2. Aspek rule of law, dirusak oleh campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap proses yudikatif yang belum selesai. 3. Kepercayaan publik, menurun karena masyarakat melihat adanya standar ganda, double standard. Dan 4. Pemberantasan korupsi, tertatih, karena koruptor potensial bisa berharap diselamatkan oleh intervensi politik. Rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem. 1. Batasi pemberian abolisi untuk kasus non-korupsi. Perlu merevisi UU terkait agar abolisi hanya berlaku untuk kejahatan politik, ekspresi, HAM. 2. Kewajiban uji publik keterbukaan alasan abolisi. Publik harus mengetahui alasan hukum dan moral abolisi, bukan hanya alasan politis. 3. Bentuk lembaga etik independen, untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan hak prerogatif presiden terkait abolisi Grasi. 4. Judicial review untuk kasus yang diabolisi. Mahkamah Agung bisa diberi hak menguji keabsahan abolisi dalam kasus korupsi. 5. Perkuat posisi KPK dan Kejaksaan dari tekanan politik, agar keputusan pro justia tidak mudah dinegasikan lewat manuver kekuasaan. Kesimpulan. Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong berdasarkan prosedur hukum di Indonesia dinilai sah secara formal asal setiap tahapan dijalankan sesuai undang-undang. Namun, secara substansi hukum kasusnya masih menyisakan kontroversi. Apakah benar terjadi korupsi atau hanya kesalahan prosedur serta interpretasi regulasi? Jadi, dari sisi peraturan formal sudah sesuai, tapi dari aspek putusan substansial terdapat banyak pertanyaan yang layak diuji lebih lanjut secara hukum.